Selamat pagi, salam sejahtera sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di dalam program SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih pada Dewan PKLU GPIB yang telah merancang program ini sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih juga karena saya diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam program ini. Saya Mareke Wangke Salomo, anggota PKLU GPIB Jemaat Sawangan Depok. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami warga PKLU GPIB menaikkan pujian dan syukur atas kuasa dan kasih setia Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dalam nama Tuhan di program SPMAB ini. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022, sesuai SBU, terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi 3 ayat 17 dan 18 yang menyatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Renungan pada malam hari ini diambil dari SBU dengan tema orang benar disayang Tuhan. Ayat pembimbing cuplikan dari ayat 17 yang menyatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jika kita memiliki seseorang atau sesuatu yang disayangi, tentulah kita semua akan memperlakukannya dengan sangat baik. Kita tidak akan pernah melupakannya karena apa yang kita sayangi juga akan menjadi hal yang penting dan berharga dalam kehidupan kita. Kondisi seperti itulah yang akan kita peroleh
saat Tuhan menjadikan kita milik kesayangannya. Tuhan akan selalu memperlakukan kita sangat baik. Tuhan akan menjadikan kita penting dan berharga. Dan tentu saja semua itu akan membawa kita pada situasi yang sangat membahagiakan. Alkitab bahkan menggambarkan milik kesayangan Tuhan akan disayangi layaknya orang tua terhadap anaknya. Sungguh sebuah kondisi yang sangat diinginkan oleh kita semua, yang tentunya sangat ingin disayangi Tuhan. Semua itu ditegaskan Tuhan untuk menjawab keraguan bangsa Israel yang terus mempertanyakan perbedaan antara mereka yang benar dan mereka yang fasik, atau mereka yang beribadah dengan mereka yang tidak beribadah pada Tuhan. Bangsa Israel selama ini merasa tidak ada bedanya perlakuan Tuhan pada kedua golongan yang sangat bertolak belakang ini. Mereka berharap bahwa sebagai umat yang benar, maka Tuhan akan lebih menyayangi mereka dan membedakan perlakuannya dengan mereka. Tentu saja Tuhan sangat memahami hal tersebut, dan Tuhan memang akan membedakan perlakuannya. Orang yang hidup benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan, sedangkan orang fasik sebaliknya akan merasakan hukuman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua selalu hidup benar di mata Tuhan, agar kita bisa merasakan menjadi milik kesayangan Tuhan yang penting dan berharga di matanya. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Dia berpercaya, kehendak bercahaya, maka intan permata di mahkotanya. Marilah kita berdoa penutup. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu, karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa orang benar disayangi Tuhan. Tolonglah kami tetap berupaya untuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami ingin menjadi milik kesayangan-Mu dengan menyadari bahwa kami sangat berharga dan penting di hadapan-Mu, karena kami biji mata-Mu, sehingga Engkau peduli akan kami. Sebagai kaum lanjut usia, kami juga ingin menjadi teladan hidup sebagai orang benar. Hanya Engkau Bapa, dengan bimbingan Roh Kudus yang dapat menolong kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon, berdoa,
dan bersyukur. Amin. Sahabat PKLU, GPIB, terima kasih sudah menyaksikan program SPMAB pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.